Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada gunung warna-warni seperti dicat dengan pewarna. Tampilannya indah dan elok. Uniknya, fakta ini ternyata sudah jauh-jauh hari disampaikan Al-Quran Al-Karim. Dan masih banyak lagi fakta-fakta mengejutkan di balik gunung yang tampak kokoh berdiri. Tapi sebenarnya, banyak rahasia yang tak kita ketahui. Melalui Al-Quran, Allah menyingkap rahasia-rahasia gunung yang ternyata sangat menakjubkan. Pemirsa, semua itu akan tersaji dalam berita Hasanah hari ini. Gunung Krakatau di Selat Sunda, sebuah gunung berapi yang tumbuh di tengah lautan. Pada tahun 1883, gunung berapi yang tumbuh di tengah laut ini meletus hebat. Letusan ini menyebabkan bencana letusan gunung api terbesar dalam sejarah modern manusia, khususnya di Nusantara. Akibatnya terjadi ombak tsunami setinggi 40 meter yang meluluh lantakkan 165 desa di sekitar Selat Sunda. Sebanyak 36.417 orang tewas akibat bencana ini. Letusan Krakatau terbilang dahsyat karena terjadi pada saat populasi manusia sudah banyak. Bandingkan dengan letusan gunung api Toba yang jauh lebih hebat, tapi terjadi puluhan ribu tahun lalu. Para ahli mencatat letusan ini setara dengan 30.000 kali ledakan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia II. Abu letusannya menutupi langit bumi selama 2,5 hari. Sampai setahun kemudian, matahari bersinar redup karena terhalang abu vulkanis. Hamburan debu tak hanya tersebar di sekitar gunung, tapi sampai ke Norwegia di Eropa dan New York, Amerika Serikat. Sedangkan suara letusan terdengar sampai Alice Springs di Australia dan Pulau Rodriguez di dekat Afrika yang jaraknya terpaut 4.653 km. Setelah letusan ini, munculnya gunung kecil yang kini dikenal sebagai anak Krakatau. Anak gunung Krakatau ini juga telah berkali-kali meletus. Terkait dengan gunung berapi yang tumbuh di lautan, beberapa tahun lalu para saintis mendapati letusan gunung berapi yang sangat besar di dasar laut terjadi akibat celah panjang yang berada pada kedalaman 2.500 meter di bawah permukaan laut. Apabila letusan kuat terjadi sehingga cairan lava berkumpul dan kemudian naik membentuk awan berapi setinggi 250 meter di permukaan laut akan memanaskan air secara drastis. Para ilmuwan mengetahui bahwa letusan tersebut akan terus berulang sehingga pada beberapa waktu tertentu, bahkan bila diperhatikan, gunung berapi beserta letusan gunungnya tampak seperti laut terbakar dan tidak akan padam. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 6. Di dasar lautan terdapat beberapa retakan berupa celah-celah gerak bumi. Cairan magma keluar dari perut bumi. Dengan begitu, keadaan laut seperti dibakar oleh panasnya lava. Jika seseorang bertanya tentang misteri wujud retakan dasar laut, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan begitu banyak retakan? Tentu saja, jika seandainya bumi ini hanya sebuah planet tanpa ada retakan, maka reaksi panas bumi akan tertahan di perut bumi. Akibatnya, jika bumi tak kuasa menahan panas bumi yang tertahan, bakal mengakibatkan letusan besar dan dahsyat yang menghancurkan isi planet bumi. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa retakan itu adalah celah pernafasan bagi bumi kita. Dari beratnya beban di perut bumi dan suhu panas serta tekanan. Ibaratnya retakan itu menjadi keselamatan yang menjaga kestabilan dan keseimbangan bumi. Sesungguhnya fakta tentang lautan yang disebut Al-Quran dengan Al-Bahrul Masyhur atau dasar lautan berupa api sudah diyakini kepastiannya.
Kita sekarang bisa melihat lava di dasar laut yang terpancar dan memanaskan air laut. Hakikat ilmiah ini tidaklah diketahui hingga berlalunya berpuluh-puluh abad setelah diturunkannya Al-Quran. Bagaimana mungkin pengetahuan seperti ini ada dalam Al-Quran? Dan siapakah yang membawanya pada waktu itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang memberitahu kita tentang nyala api dalam lautan dan menjelaskan tentang laut di masa depan ketika api semakin menyala. Apakah dengan begitu masih saja dikatakan Al-Quran adalah produk budaya manusia? Sejak 14 abad lalu, umat manusia hanya meyakini berbagai legenda, mitos-mitos yang jauh dari fakta ketika berbicara tentang misteri laut. Tetapi kitab suci Al-Quran dengan segala bukti ilmiah sama sekali bersih dengan hal-hal demikian. Tidak lain karena Al-Quran diturunkan oleh Sang Maha Mengetahui. Anda mengenal nama Gunung Tamu Masif? Belum lama ini, ilmuwan menemukan sebuah gunung berapi yang berasal di dasar laut Samudra Pasifik. Gunung Tamu Masif atau Gunung Tamu ini menjadi salah satu penemuan paling fenomenal di abad ini. Bukannya tanpa alasan, Gunung Tamu ditemukan di dasar laut Samudra Pasifik setelah sebelumnya tak terdeteksi sama sekali sebagai gunung berapi dasar laut. Namun setelah penemuan fenomenal ini, Gunung Tamu dinobatkan sebagai gunung berapi terbesar di dunia dan paling misterius. Karena lokasinya yang berada jauh di dasar Samudra Pasifik, berada di salah satu wilayah terpencil yang tidak pernah terjamah manusia. Jika ditarik garis lurus, lokasinya berada sekitar 1.600 km sebelah timur Jepang di kedalaman 2.000 meter di dasar laut Samudra Pasifik. Fakta yang semakin mengagetkan para ahli terjadi ketika diketahui ukuran besarnya. Setelah dilakukan analisis terbaru menggunakan perangkat magnetik dan sonar dengan menembakkan langsung ke dasar samudra yang dalam, dan setelah melakukan pemetaan 3D, baru diketahui bahwa Gunung Tamu punya ukuran yang luar biasa dahsyat. Bayangkan saja, ketinggian gunung berapi ini memang tak seberapa, hanya 4.400 meter dari dasar samudra. Puncaknya pun tidak menembus permukaan samudra dan berada sekitar 2.000 meter di bawah permukaan laut. Tapi Gunung Tamu seperti gunung api tipe perisai ini berukuran 450 hingga 650 km. 50 kali lebih besar dari gunung berapi aktif terbesar di bumi. Seukuran dengan wilayah New Mexico atau sebesar setengah dari ukuran Pulau Sumatera. Bayangkan saja, Pulau Sumatera dibelah menjadi 2 bagian. Luar biasa. Yang lebih mengejutkan, ketika diketahui puncaknya diperkirakan merupakan gunung berapi tunggal. Bukan terbentuk oleh beberapa bagian gunung berapi, karena gunung ini ditemukan hanya memiliki satu dapur vulkanik super besar. Bayangkan saja, apa jadinya jika gunung berapi yang berukuran sebesar 650 km persegi meletus di dasar Samudra Pasifik? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang memberitahu kita tentang nyala api dalam lautan dan menjelaskan tentang laut di masa depan ketika api semakin menyala. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Quran Surat At-Takwir ayat 6. Al-Quran juga mengabarkan kita tentang kejadian yang kelak akan menimpa lautan. Dan apabila lautan dijadikan meletup. Quran Surat Al-Infihar ayat 3. Di sini kita mencari sebuah kaidah baru Al-Quran dalam membuktikan fakta-fakta ilmiah di masa depan. Sama seperti laut yang kita lihat pada masa ini. Pada masa akan datang, perut bumi mengeluarkan semua beban-bebannya dan kemudian meletus. Inilah bukti ilmiah tentang kebenaran hari kiamat. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zilzal ayat 2. Gunung yang terletak di Cina ini tampak seperti hamparan pelangi, bukan warna buatan atau rekayasa, tapi memang seperti inilah wujud gunung yang menyerupai hamparan pelangi ini sejak puluhan juta tahun silam. Karena itu orang menyebutnya Rainbow Mountain atau Gunung Pelangi. Gunung Pelangi seluas 300 km persegi ini merupakan bagian dari Zhangye dan Xialenfeng Geological Park yang terletak di Provinsi Gansu, Cina.
Fenomena alam yang menakjubkan membuat Gunung Pelangi ini didaulat sebagai situs warisan dunia di UNESCO sejak tahun 2010. Menariknya, gunung ini akan menampilkan pola warna yang berbeda-beda tergantung pada kondisi cuaca dan pencahayaan matahari. Warna-warninya akan semakin kontras jika turun hujan pada hari sebelumnya. Meski memiliki pola warna yang menyegarkan, tapi di gunung ini tidak ditemui tumbuhan atau hewan apapun karena kondisi tanahnya yang tandus. Fenomena gunung berwarna-warni ini ternyata telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Quran Surat Fatir ayat 27. Ilmu pengetahuan abad ke-20 baru menemukan bahwa gunung memiliki akar yang dalamnya berkali lipat dari tinggi gunung tersebut. Ini merupakan konsep tentang gunung yang mutakhir dan baru dikenal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli geofisikis asal Washington, Amerika Serikat bernama Profesor Emeritus Frank Press, bahwa gunung mempunyai akar yang menghujam ke dalam bumi sehingga menyerupai pasak. Pasak atau paku besar merupakan benda yang menancap ke dalam sehingga kepala yang tampak di luar selalu lebih pendek dari panjang pasak yang menghujam ke dalam. Ilmu pengetahuan baru ini semakin menguatkan kebenaran dalam Al-Quran yang sudah menjelaskan pengetahuan tersebut sejak 1400 tahun silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Naba mengatakan bahwa Dia menciptakan gunung sebagai pasak di bumi. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? An-Naba ayat 6 dan 7. Ketika selama ini orang-orang hanya takjub kepada ketinggian gunung, Al-Quran justru mementahkan kekaguman yang kecil itu. Ternyata yang menakjubkan bukan tingginya, tetapi kedalaman akarnya yang menghujam hingga 15 kali lipat dari tingginya. Dijadikannya gunung sebagai paku bumi tentu bukan alasan. Seperti halnya fungsi paku pada sambungan papan, gunung-gunung yang menghujam ke bumi itu sebagai penyeimbang bumi. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Dalam surat lain Allah berfirman, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 15. Menariknya, dengan akar yang menghujam ke dalam bumi, gunung yang tampak diam tak bergerak di mata kita, ternyata justru sebaliknya. Gunung-gunung menjulang itu sebenarnya bergerak seperti pergerakan awan di langit. Inilah yang diinformasikan Al-Quran dalam surat An-Naml. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang telah membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. An-Naml 88. Informasi yang sudah disampaikan Al-Quran 14 abad silam baru disadari oleh manusia pada awal abad ke-20. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Subhanallah, bukankah ini mempertegas ayat Allah surat An-Naml ayat 88? Dalam Al-Quran, gunung mempunyai makna tertentu dan menjadi tempat dari peristiwa penting. Salah satunya, gunung sebagai perumpamaan beratnya penerima amanah seperti yang diinformasikan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72-73. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Quran Surat Al-Hasyr 21. Syariat yang dibebankan kepada manusia merupakan amanah. Sebagai amanah, syariat itu wajib dipikul dan ditunaikan. Tidak boleh disia-siakan dan diterlantarkan, apalagi ditolak dan diingkari. Memang amanah tersebut tidak ringan hingga langit, bumi, dan gunung pun tidak sanggup untuk memikulnya. Namun bagi yang mau menunaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan terhadapnya, juga pahala yang besar, surga dan ridhonya. Sebaliknya, siapa yang melupakan amanah akan ditimpakan azab atasnya. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa gunung pun sebenarnya juga tunduk kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah informasi Al-Quran ini. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami pula tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama daun, dan kamilah yang melakukannya. Quran Surat An-Anbiya ayat 79. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Quran Surat Syad ayat 18. Lalu bagaimana gunung-gunung itu bertasbih? Allah telah menciptakan alam semesta dan kepadanya lah unsur-unsur alam semesta ini patuh dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membesarkan nama penciptanya di dalam bahasa yang kita tidak sanggup mengetahuinya. Namun Nabi Daud alaihissalam mendapat anugerah Allah dengan mujizat sehingga mengerti bahasa binatang-binatang, jin-jin, dan bahkan gunung-gunung, sehingga makhluk-makhluk itu mengikutinya dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.